PHBS? Ada yang tahu? Kayaknya ada, tapi mungkin malu. Saya turun aja dulu, takut. Oke, kepanjangannya kita mengingatkan kembali yaitu PHBS. Tulis dulu judulnya. PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di sekolah, apa artinya? PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu perilaku hidup dan bersih yang dilaksanakan oleh peserta didik. Peserta didik itu kalian kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Dan di samping dilakukan oleh peserta didik, dilakukan oleh guru, kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Masyarakat lingkungan sekolah itu siapa? Ya mungkin ada dari penjaga SD, ada dari servis cleaning SD ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu PHBS yang dilakukan oleh peserta didik, guru dan masyarakat di sekolah. Ada 8 indikator yang harus dilaksanakan PHBS di sekolah. Ya, tulis ada 8 indikator yang harus dilakukan di sekolah agar menjadi hidup yang bersih dan sehat. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Sepertinya sudah disediakan oleh sekolah, yaitu setiap kelas sudah disediakan cuci tangan dan sabun, kemudian pakai handuk apa pakai tisu ya Pak? Tisu, karena kalau handuk sudah basah nanti dipakai lagi sudah tidak higienis lagi. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan dibilas air mengalir. Ada yang tahu 6 langkah CTPS cuci tangan pakai sabun? Yang tahu maju ke depan, akan saya beri hadiah. Ayo siapa yang di SD terutama sudah loh, terutama yang di SD jadi dokter kecil. Ayo maju, tidak usah takut. Yang tahu 6 langkah cuci tangan pakai sabun, Mbak siapa maju? Ya, nggak usah malu. Tadi angkat jari ya, angkat tangan. Cuci tangan pakai sabun dengan dibilas air mengalir. Ada yang tahu? Itu indikator yang pertama PHBS di sekolah. Ya. Coba Pak Andri diperagakan. Kita bersama-sama memperagakan ya. Ini dilakukan selama 20 detik. Ya. Kita bareng-bareng melakukan cuci tangan pakai sabun, dibilas dengan air mengalir. Ya, yang pertama ini ada langsung saja Mas Andri. Ya, lihat bersama-sama. Yang pertama, tangan atau jam yang dipakai dilepas dulu. Kalau ada jenis dilepas dulu. Ya, ambil sabun enggak. Ambil sabun ya, diumpamakan ambil sabun, kemudian diusapkan ke 2 tangan. Ya, dibasahi, pertama dibasahi dulu. Dibasahi dulu kedua tangan, telapak tangan ya. Kemudian diberi sabun. Ini 6 langkah cuci tangan pakai sabun dibilas dengan air mengalir. Ya, tangan dibasahi dulu, kemudian memakai sabun, kemudian dibilas dengan menggosok punggung tangan. Telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan. Kalau dihitung biar ada 20 detik berarti gerakannya 4 kali. Kemudian di sela-sela itu
tadi itu berarti gerakan yang ketiga. Ya, tadi telapak, kemudian punggung, kemudian sela-sela 4 kali, kemudian ibu jari 4 kali, satunya juga 4 kali, kemudian mengunci, kayak nyuci baju. ya, mengunci, sama nggak kelihatan Pak? Ya, mengunci 4 kali, kemudian kuku jari putar, ya, di salah jari ini kuku-kukunya satunya, kemudian baru bilas. Langkah terakhir dibilas dengan air mengalir. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, sudah ada bayangan ya untuk cuci tangan ya. Adik-adik sudah ada bayangan belum? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Jadi jangan asal cepat-cepat mencuci, sudah tidak ada gerakan yang teratur seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Ada kantin ya Pak? Ada. Ya, kenapa harus di kantin? Tidak harus di jalanan, tapi di jalanan ada ya Pak? Ada Bu. Oh, ada. Kalau bisa di kantin saja, bukannya apa-apa. Karena apa? Di kantin itu otomatis sudah diseleksi dari sekolah, bahkan ada dari puskesmas untuk mengontrol apakah jajanan itu bergizi atau tidak. Kemudian tertutup dan tidak berdebu. Maksudnya mengurangi polusi ya. Kalau di luar di jalanan kan banyak debu. Kalau di dalam di kantin di dalam ya Pak ya, itu debunya berkurang. Kemudian kalau anak-anak mau makan biasanya cuci tangan dulu ya. Kalau di jalan mau cuci tangannya dari mana? Ya, kalau di dalam sekolahan kan biasanya cuci tangan dulu bisa dilakukan. Ya, jadi yang pertama tadi cuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air mengalir. Kemudian memakan jajan yang sudah disediakan kantin. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Di sekolah sudah ada disediakan ya Pak. Untuk satu jamban kapasitasnya berapa orang Pak? Ya, itu anak-anak kalau sudah dalam lingkungan sekolah, jadi nanti kalau ada buang air kecil atau air besar, PAB atau PAK itu harus di jamban sekolah dan disiram dengan air yang banyak. Kadang kan ada yang suka jorok ya, terutama anak-anak cowok nih ya, kurang menyiram dengan air yang banyak sehingga baunya sampai kemana-mana. Apalagi kalau jambannya, toiletnya itu dekat dengan kantin, nanti kasihan mau jajan ya. Jadi pakai dibilas dengan air yang banyak, disiram dengan air yang banyak. Yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur. Yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur. Kalau di kelas, masing-masing kelas kalau tidak salah 1 minggu sekali ya Pak. Untuk olahraga 1 minggu sekali jadwalnya, tapi kalau untuk secara umum mungkin biasanya hari Jumat senam, begitu Bapak Ibu Guru. Ya, jadi secara teratur kemudian terukur, jadi tidak melebihi batas usia kalian dan untuk gerakannya juga sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapak dan Ibu Guru. Ya, pada saat jadwal olahraga dan pada saat setiap hari Jumat untuk semuanya ya mungkin. Kemudian indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Ini pekerjaan siapa ini kok memberantas jentik nyamuk? Saya kan sekolah Ibu, ngapain harus memberantas jentik nyamuk? Ya, itu perlu ya. Adik-adik sekalian, di sini ada bunga, ada pot itu kalau menyiram dan biasanya ada bawahnya ada tempat untuk tampungan air. Kalau tahu misalnya ada penjaga
SD yang sudah menyiram, SMP yang sudah menyiram, kemudian ada genangan air harus dibuang, ya. Apalagi di rumah misalnya, seperti bapaknya punya burung, ya, tempat untuk minum burung itu harus dibersihkan setiap hari. Kalau bisa disikat pakai sabun tempatnya, ya. Jadi jangan hanya diganti saja, baru diganti air. Karena apa? Biasanya telur-telur nyamuk itu menempel pada dinding tempat air, ya. Jadi harus disikat pakai sabun, kemudian dibersihkan, baru diganti airnya. Demikian juga di sini, mungkin kalau di sini di sekolah masing-masing kelas ada kerja bakti, ya Pak. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, diantaranya seperti itu. Itu terutama untuk memberantas jentik nyamuk, ya. Karena perlu diketahui nyamuk itu senang pada dan hidup senang di genangan air, terutama air yang bersih tadi, tempat untuk minum burung atau tempat bawahnya pot, ya. Kemudian indikator yang keenam, tadi kelima memberantas jentik nyamuk, yang keenam tidak merokok di sekolah. SMP ada yang merokok? Semoga tidak ada, ya Pak. Untuk cowok ini, kalau cewek itu enggak. Kalau cowok itu semoga tidak merokok. Jangan di sekolah saja, tapi ini kan membicarakan di sekolah. Kalau di rumah ya tolonglah jangan merokok. Kalian kan masih minta uang sama bapak ibu, ya. Mendingan untuk beli jajan daripada rokok, ya. Jadi jangan, apalagi di sekolah, ya, jangan sampai merokok di sekolah. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu apa? Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Biasanya ini di setiap kelas ada, Pak, timbangan. Nanti mungkin mohon direncanakan mungkin berat badannya. Kalau tinggi badan mungkin bisa juga kan, ya, murah, pakai metlin juga bisa, atau pakai metlin tapi ditandai di tembok, Pak. Seharusnya setiap bulan itu ditimbang berat badan. Kalau tinggi badan mungkin bisalah setengah tahun. Tapi kalau dari puskesmas nanti